Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia pada sore ini diberi kesempatan untuk sharing ya, sharing session mengenai perkembangan khususnya di pemeriksaan penunjang laboratorium untuk penunjang rekam medis elektronik di tempat kami. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya langsung ke materi. Ya, jadi saya mulai dari tantangan rumah sakit. Ya, tantangan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di era digital ini mulai tahun 2020 kemarin, 2021 kemarin sampai nanti ke depan adalah bahwa sistem informasi baik itu rekam medis elektronik, baik itu LIS, baik itu PACS itu harus bisa terintegrasi dengan satu platform yang kita sebut dengan satu sehat seperti itu ya. Jadi kiblat kita sekarang untuk mengembangkan selain untuk pelayanan rumah sakit adalah untuk juga ke depannya supaya bisa terintegrasi semua data kesehatan di seluruh Indonesia. Nah, di mana targetnya adalah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan memiliki rekam medis atau rekam kesehatan identitas tunggal pasien. Nah, itu yang setiap rumah sakit harus mengarah ke sana untuk pengembangannya sekarang. Di mana tentunya rekam medis individu yang terintegrasi, kemudian ada sistem integrasi atau interoperabilitas sistem antara rumah sakit dengan satu dan lainnya, juga dengan Kemenkes juga. Kemudian tidak kalah penting adalah manajemen big data rumah sakit. Tentunya percuma kita punya data yang sebegitu besar mulai mungkin 20 tahun ke belakang mungkin atau 10 tahun ke depan mungkin, tapi tidak bisa kita manfaatkan data tersebut untuk hal analisis ataupun yang berhubungan dengan artificial intelligence. Ya, tentunya mungkin banyak rumah sakit ya saat ini ya memang dituntut untuk mengembangkan rekam medis elektronik, baik itu mengembangkan secara mandiri maupun melalui pihak ketiga. Nah, mungkin isinya sama, klaster-klasternya kelompok dari isi rekam medis itu mungkin sama. Yang pertama pasti ada asesmen, baik itu asesmen awal, ada asesmen khusus, kemudian ada diagnosa, alergi dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang kita bahas pada sore ini adalah pemeriksaan penunjang, yaitu ada yang namanya e-order dan hasil elektronik tentunya ya. Tadi di narasumber pertama ada mengenai order radiologi dan PACS, kemudian dari narasumber kedua ada e-order farmasi yang tentunya e-order farmasi itu paling sulit kita terapkan. Mungkin Bapak Ibu yang di sini yang sudah pernah mencoba penerapan resep elektronik itu memang fitur yang paling susah mungkin ya untuk diterapkan karena berbagai faktor ya. Yang ketiga ada yang sedang saya presentasikan yaitu order pemeriksaan dan hasil elektronik laboratorium seperti itu. Nah, tentunya pemeriksaan atau order penunjang ini tentunya kalau ibarat sayur tanpa ini berarti tidak ada garamnya itu ya, kurang manis kalau cuma RM itu isinya cuma asesmen dan dokumen-dokumen medis lainnya misalkan. Kemudian yang ketiga ada dokumen medis seperti catatan terintegrasi, kemudian ringkasan medis pasien, profil ringkas medis dan lain-lain. Kemudian yang terakhir tentunya yang sangat penting sekali mengenai integrasi sistem. Jadi sistem harus data harus bisa terintegrasi dengan sistem di platform lainnya, baik itu misalkan BPJS, ada Satu Sehat, Sisrute dan lain-lain. Nah, ini saya ambil mengenai digital maturity index untuk pelayanan laboratorium. Jadi di situ disebutkan ada 5 ya mengenai laboratorium. Yang pertama, apakah di RME rumah sakit itu yang pertama sudah tersedia fitur untuk mendukung pelayanan penunjang medis atau belum? Nah, tentunya yang namanya penunjang medis tadi berarti ada tiga faktor tadi ya, 3 fitur tadi yang disebutkan di awal. Kemudian, apakah hasil pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi dapat ditampilkan di RME? Kemudian yang ketiga, permintaan atau order pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi dibuat secara elektronik atau masih manual.
Kemudian ada yang keempat, permintaan pemeriksaan laboratorium dikirimkan ke sistem informasi laboratorium. Dan kelima, apakah sampel laboratorium diberi label. Nah, untuk yang kelima ini kenapa harus ada label berupa barcode ya untuk pemeriksaan elektronik laboratorium. Jadi yang pertama itu barcode itu yang sebagai penanda tentunya ya, sebagai penanda identitas pasien atau identitas pemeriksaan. Kemudian yang kedua, barcode itu juga bisa difungsikan. Jadi sekarang alat itu kan yang dulu alat pemeriksaan laboratorium, baik itu kimia klinik, baik itu hematologi, baik itu koagulasi dan lain-lain itu sekarang kan sudah otomatis ya, otomatisasi. Jadi tinggal mungkin sekarang teman-teman di laborat analis itu tidak perlu klik-klik pemeriksaan apa yang mau dilakukan gitu. Nah, itu bisa dilakukan jika alat tersebut sudah terintegrasi dengan laboratorium informasi sistem atau sistem informasi laborat, di mana salah satu syaratnya harus ada barcode-nya. Jadi di barcode itu juga mengandung daftar pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada pasien X misalkan. Jadi untuk meminimalisasi kesalahan pemilihan pemeriksaan di alat. Nah, ini sedikit diagram mengenai sistem informasi laboratorium. Jadi ada 3. Yang pertama ada patologi klinik yang paling banyak digunakan ya di rumah sakit saat ini. Artinya paling banyak pemeriksaannya. Yang kedua ada mikrobiologi, kemudian ada patologi anatomi. Nah, di mana ketiga alat tersebut akan terhubung dengan Laboratory Information Management System atau LIS. Yang pertama kali tentunya melalui mekanisme order ya. Jadi urutannya itu dari order laboratorium ya dilakukan oleh dokter melalui rekam medis elektronik, kemudian order tersebut masuk ke LIS, LIS akan memproses, kemudian LIS akan meneruskan ke alat-alat sesuai dengan pemeriksaannya. Misalkan dia pemeriksaan kimia, berarti alat kimia klinik, koagulasi, berarti alat koagulasi dan sebagainya. Nah, tentunya hubungan antara LIS dengan alat-alat tersebut itu kalau secara teknis menggunakan namanya HL7 message ya. HL7 message itu salah satu standar data untuk integrasi kesehatan. Yang saat ini dalam perkembangannya kita kenal dengan FHIR atau FHIR yang digunakan untuk integrasi data salah satunya di Satu Sehat dan BPJS. Nah, kemudian data ini berisi apa ordernya, apa order pemeriksaan yang akan dilakukan, kemudian juga hasil pemeriksaannya beserta parameter-parameternya seperti itu. Jadi ada 2 arah. Kemudian setelah dari alat mengeluarkan hasil masuk ke LIS, kemudian hasil tersebut bisa dilihat melalui yang pertama rekam medis elektronik, kemudian bisa juga melalui mobile apps untuk pasien ya. Jadi pasien sekarang tidak perlu membawa hasil berupa cetakan kertas ya, yang dimana itu yang pertama pasti boros, ada biaya tambahan, kemudian tidak bertahan lama seperti itu. Kemudian yang ketiga tentunya hasil pemeriksaan tersebut juga akan dikirim ke platform Satu Sehat, di mana itu sudah menjadi salah satu use case ya, salah satu use case atau keharusan yang harus rumah sakit mengirimkan data tersebut. Nah, ini contohnya saya jelaskan sedikit mengenai apa itu HL7 message. Ini contoh HL7 message yang dipertukarkan antara alat-alat laborat dengan LIS. Jadi di situ ada data yang masing-masing tersebut mengandung arti. Contohnya yang saya label merah itu nomor barcode. Kemudian yang label hijau itu adalah hasil pemeriksaan atau parameter pemeriksaannya beserta hasilnya. Kemudian yang kuning itu adalah jenis sampelnya. Seperti itu. Nah, ini semua alat laborat yang sudah digital formatnya pasti seperti ini, tentunya dengan parameter yang berbeda. Nah, ini adalah contoh dari electronic order ya.
Jadi yang gambar sebelah kiri itu adalah e-order yang ada di rekam medis elektronik, di mana dokter akan disuguhkan dengan beberapa jenis pemeriksaan, mulai dari kimia, apa namanya, patologi klinik, kemudian mikrobiologi dan patologi anatomi. Dokter akan melakukan order sesuai dengan diagnosa dari pasien tersebut. Nah, dari data order ini akan diproses ke LIS dan akan tentunya diteruskan kepada alat-alat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian di sebelah kanan ini juga ada riwayat hasil laboratorium. Jadi dokter sekarang tidak perlu menunggu pasien ya, menunggu pasien kontrol dulu baru bisa melihat apa namanya hasil labnya. Kalau kertas dulu kan pasien di apa namanya kontrol pertama, kemudian diperiksa, kemudian disuruh lab gitu kan, suruh lab, kemudian nanti besok balik lagi ya untuk menunjukkan hasil labnya. Nah, sekarang dengan era digital tidak perlu seperti itu. Jadi sebelum pasien itu datang untuk kontrol kembali ke dokter, dokter sudah bisa melihat hasil laboratorium dari pasien tersebut. Begitu juga dengan pasien tidak perlu antri lagi untuk sekedar mengambil hasil laboratorium, tapi sudah difasilitasi dengan aplikasi mobile untuk pasien. Di situ di aplikasi mobile tersebut ada hasil radiologi juga yang menggunakan PACS, kemudian ada antrian obat juga untuk farmasi, kemudian yang terakhir ada laboratorium juga. Jadi dengan era digital ini memang kita cukup dimudahkan ya sebagai pasien maupun sebagai tenaga klinisi di rumah sakit. Nah, ini contohnya data yang tadi diorder dari RME, data tersebut akan masuk ke LIS atau Laboratorium Information System, di mana di sini proses pertama tentunya akan di-print label barcode-nya ya. Di-print label barcode-nya, kemudian ditambahkan pada tabung sampel. Kemudian secara massal mungkin sekitar 10 atau 20 tergantung kapasitas dari alatnya atau mesinnya di running ya, kalau istilahnya teman laboratorium di running dia sudah akan muter otomatis. Si A pemeriksaannya ABC, si B pemeriksaannya BCD dan sebagainya. Jadi tidak perlu, kalau orang Jawa bahasanya nunjuk-nunjuk lagi ya. Kalau masih manual kan masih tunjuk-tunjuk lagi pemeriksaannya apa. Ini cukup dengan LS ini dan integrasinya dengan RME dan alat juga cukup mempraktiskan teman-teman analis di laboratorium. Terbukti LAS di tempat kami misalkan baru saja mati mungkin baru 1 menit itu grup WA sudah sedang gitu ya. Jadi mungkin di tempat Bapak Ibu juga sama juga ya. Nah, kemudian di sini juga ditampilkan identitas pasien dan jenis pemeriksaannya, parameternya apa saja seperti itu. Nah, setelah itu kemudian setelah running, ketika alat selesai melakukan pemeriksaan, dia otomatis akan masuk ke dalam LIS ya, tanpa disuruh dia sudah masuk sendiri, tanpa tanpa teman-teman dari analis itu ingin melakukan input, ya, itu sudah masuk sendiri karena sudah terintegrasi. Nah, ini canggihnya di era digital sekarang, termasuk alat-alat bisa kita kontrol dengan sebegitu mudahnya ya. Kemudian di sini analis akan tetap akan dilakukan cross check ya, cross check terhadap hasil pemeriksaan, apakah yang masuk di sini di mana di LIS sudah sesuai atau belum. Memang masih ada faktor error, walaupun itu tidak banyak, mungkin sekitar 0, berapa persen itu ada error terkait hasil pemeriksaan. Nah, itu perlu adanya validasi oleh teman-teman analis. Di mana teman analis melakukan validasi satu. Jadi menunjukkan bahwa oh ini inputan sudah sesuai. Kemudian dilanjutkan oleh dokter laboratorium untuk melakukan validasi 2 untuk mengentry atau membeli hasil kritis laboratorium. Di hasil kritis tersebut nanti akan bisa diteruskan ke ruangan melalui RME sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh dokternya atau perawatnya yang sedang
berjaga. Karena di ruangan kalau ada hasil kritis itu akan ada bunyi sirine kayak seperti sirine ya, notifikasi, ceting ceting gitu. Makanya ada hasil kritis yang itu langsung bisa ditindaklanjuti oleh perawat maupun dokter yang sedang jaga. Kemudian ini contoh hasil pemeriksaan ya, hasil pemeriksaan dari kimia klinik dan hematologi. Ini juga bisa dilihat di rekam medis elektronik. Dan di bawah ini ada barcode ya. Jadi kita setiap dokumen PDF yang kita keluarkan melalui rekam medis itu kita tandai ya. Kita tandai dengan barcode, di mana barcode itu juga kita informasi siapa yang mengentri, siapa yang mencetak, siapa yang dan kapan, di hari mana. Kemudian juga dokumen PDF ini berisi segel digital. Jadi ketika ada perubahan dalam dokumen PDF itu akan ketahuan ada tandanya ya. Jadi bisa kita juga cek di aplikasi yang namanya kita kasih nama Sifadel, Sistem Validasi Dokumen Elektronik. Mungkin di lain waktu kalau ada kesempatan bisa kita tampilkan ya. Nah, ini fungsinya. Jadi semua dokumen PDF yang dikeluarkan rekam medis elektronik kami bubuhi dengan segel digital dan barcode. Nah, ini adalah contoh dari hasil laboratorium yang ada di mobile apps untuk pasien ya. Di selain laboratorium ada radiologi, kemudian ada farmasi juga untuk antrian, bisa mendaftar dan lain-lain. Nah, ini contohnya hasilnya bisa patologi klinik, kemudian anatomi atau mikrobiologi, masing-masing sudah tersedia di mobile apps untuk pasien dan bisa melihat secara langsung seperti itu. Tidak perlu antri lagi untuk mengambil hasil. Nah, ini capaian di tempat kami untuk integrasi data laboratorium di fase 4. Jadi kita sudah kembangkan dalam platform trial ya, karena memang belum sampai tahap production oleh Satu Sehat. Jadi kita saat ini masih berhenti di tahap pengembangan trial 100%. Jadi kita sudah berhasil mengirim data-data pemeriksaan laboratorium tentunya dengan dilakukan mapping terlebih dahulu ya. Jadi ada perbedaan istilah mungkin di rumah sakit dan di Satu Sehat, karena di Satu Sehat menggunakan standar SNOMED dan menggunakan FHIR. Jadi kita harus lakukan mapping data-data tersebut seperti ketika kita melakukan mapping terhadap data-data obat seperti itu. Kemudian ini adalah simpulannya. Jadi apakah di tempat kami itu sudah sesuai dengan poin-poin yang ada di Maturity Index untuk pemeriksaan laboratorium? Yang pertama, sudah tersedia fitur yang mendukung pelayanan penunjang medis, tadi sudah kita tampilkan. Kemudian yang kedua, hasil pemeriksaan penunjang laboratorium dan harus dapat ditampilkan di RME, itu juga kami sudah. Kemudian pemerintahan order pemeriksaan dibuat secara elektronik juga kami sudah. Permintaan pemeriksaan laboratorium dikirimkan ke sistem informasi juga sudah. Jadi kemudian terakhir sampel laboratorium diberi label tadi sudah itu juga. Jadi ini mungkin bisa menjadi untuk lalu cek ya, lanjutkan. Jadi untuk sebagai sharing session aja ya, bahwa capaian di Karyadi itu sudah sesuai yang ada di Maturity Index. Nah, kemudian pengembangan LIS roadmap-nya, mungkin teman dari Bapak Ibu yang dari sini ada yang mungkin kendala integrasi itu mungkin karena dibuatkan vendor gitu ya. Jadi ada mungkin beberapa rumah sakit yang kesulitan untuk ketika mau berintegrasi dengan Satu Sehat karena datanya tidak open dan sebagainya. Nah,
Itu mungkin menjadi tantangan ke depan bagi rumah sakit ya dan fasilitas lain di Indonesia mengenai keterbukaan data hasil pemeriksaan laborat supaya bisa terintegrasi ke Satu Sehat. Memang di tempat kami kembangkan database-nya itu bersifat open, jadi bisa dikirim ke platform Satu Sehat, termasuk data-data di PACS itu juga kami kembangkan sendiri, jadi cukup mudah untuk ditransfer atau diintegrasikan ke Satu Sehat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator Pak Aniswat.